Alhamdulillah sudah sampai di Mall Emporium Sogo Pluit. Kita mau tugas dulu dakwah. Berangkat dari Depok jam 9, lumayan macet. Kita naik lantai 5. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Kalau kuasa Allah الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كل نفس أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat kali ini di bulan Safar, di hari ketiga, kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid tempat kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semakin hari, semakin waktu untuk terus melaksanakan perintah Allah, dan sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah mengingatkan, Allah memberikan kalimat di dalam Al-Quran untuk menjadi pengingat bagi kita. Kullu nafsin ajalun, setiap yang bernafas, setiap yang punya nafas, setiap manusia yang sekarang masih memiliki nafas, ajalun, pasti akan datang ajalnya.
pasti akan datang waktu berhentinya nafas itu ada dalam diri kita. Setiap ada permulaan pasti ada akhir. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, enggak bisa kita nantikan atau tidak bisa juga kita dulu-dulukan. Ada orang yang pengen bunuh diri, semakin hari dia mencoba, tapi kalau Allah belum berikan dia ajalnya, maka dia sampai detik ini masih hidup. Tapi ketika ada orang yang takut akan kematian, dia berusaha mencari dokter yang mahal, rumah sakit yang mewah untuk bisa menjaga dirinya agar tetap hidup. Tapi ketika sudah ajalnya, mau sebanyak apapun harta dia, mau setinggi apapun jabatan dia, maka ajal ketika Allah ambil, selesai kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita manusia pasti mati, maka kita pun pasti akan menunggu pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya punya salah dan dosa terhadap orang tua saya. Saya ingin minta maaf terhadap orang tua saya, karena saya sudah diberikan hidayah oleh Allah, sadar bahwasanya ini salah saya terhadap orang tua. Tapi ketika saya mau minta maaf sama orang tua saya sudah keburu meninggal dunia. Karena ajal tidak ada yang tahu. Sekarang kita punya orang tua tidak pernah kita urus, tidak pernah kita sayangi. Hati-hati saudara, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput orang tua kita. Maka kalau orang tua kita sudah tidak ada, sulit rasanya kita ingin minta maaf kepada orang tua kita secara langsung, secara lisan. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan solusi bagi siapapun yang punya salah terhadap orang tua, belum sempat minta maaf, tapi keburu orang tua meninggal. Maka apa kata Rasulullah? Yang pertama, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia, yang pertama, fal yastaghfirullah, minta maaf, minta ampun, banyak istighfar untuk orang tua kita. Ketika kita sering membacakan istighfar, astaghfirullahaladzim, maka dosa yang kita lakukan, kesalahan yang pernah kita perbuat, akan Allah ampuni. Karena Allah punya sifat Ar-Rahim, punya sifat Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, kalau kita mau bertobat, insya Allah Allah akan ampuni. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, tinggal di surga, semua diberi oleh Allah, apapun kenikmatan ada di surga. Tapi ketika sudah diberikan semua oleh Allah, Nabi Adam merasa sunyi sendirian. Akhirnya Allah memberikan pasangan kepada Nabi Adam, yakni Siti Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah kebebasan. Hanya satu hal yang tidak boleh, yaitu mendekati buah khuldi. Tapi karena godaan Siti Hawa, maka diambillah buah khuldi, dimakanlah oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa diberikan hukuman oleh Allah, turun ke bumi, terpisah. Selama 40 tahun Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Adam memakai kalimat Rabbana zalamna anfusana, kalau kita saat ini minimal membaca Astaghfirullahaladzim, istighfar kita yang kita lakukan, yang kita bacakan,
menandakan kita merasa punya salah, kita merasa punya dosa, salah terhadap orang tua, salah terhadap anak dan istri, salah terhadap saudara dan kerabat, juga salah terhadap sahabat dan rekan kerja kita. Maka dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita, dan insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan kita kepada orang tua kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau kita punya salah terhadap orang tua kita, maka sambung silaturahim, falyasil silaturahim. Sambung silaturahim. Orang tua kita punya kakak, orang tua kita punya adik, orang tua kita punya paman dan bibi, maka sambung silaturahim dengan keluarga daripada orang tua kita. Yang terakhir, kalau kita punya salah, punya dosa terhadap orang tua kita, belum sempat kita minta maaf terhadap orang tua kita, maka falyatasaddaq, bersedekahlah, diniatkan untuk orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ingatkah kita ketika kita kecil, dari mulai kita bayi, orang tua kita, ayah kita mencari nafkah dari pagi sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari nafkah. Ketika pulang diberikanlah kepada istrinya, lalu istrinya membelikanlah makanan minuman untuk anak-anaknya, untuk kita semua. Ketika kita sudah mulai masuk sekolah SD, tiap hari ayah kita memberikan kita jajan, kadang 5.000 rupiah, kadang 10.000 rupiah. Kalau kita mau renungkan, kapan kita bisa membalas jasa orang tua kita? Saat ini kita sudah mampu, saat ini kita sudah bisa memberikan sesuatu, tapi ternyata orang tua kita sudah tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, diniatkan untuk orang tua kita. Pagi-pagi kita mau berangkat kerja, kita ingat dulu saat kita kecil kita dikasih jajan sama orang tua kita mau sekolah, maka kita keluarkanlah ketika subuh hari kita ke masjid, kita masukinlah kotak amal masjid 10.000, kita niatkan, ya Allah ini sedekah buat orang tua saya. Anggap ini jajan kita dulu ketika dikasih oleh orang tua kita 10.000 per hari. Hadirin yang dirahmati Allah, sedekah terbagi dua, sedekah terbagi dua. Ada sedekah tsabitah, ada sedekah jariyah. Ada sedekah yang terputus, ada sedekah yang mengalir. Apa Ustaz sedekah yang terputus itu, dan apa sedekah yang mengalir? Sedekah yang terputus ketika kita memberikan makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Ketika orang itu memakan makanan kita, meminum minuman kita, maka kita mendapatkan pahala dari makanan minuman yang dikasih oleh kita kepada orang itu. Tapi ketika makanan itu sudah habis, maka terputus, tidak ada lagi pahala untuk kita. Tapi ada sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Hanya kita berikan satu kali, tapi terus menerus mengalir rezekinya, pahalanya untuk kita. Bahkan kita sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, maka sedekah itu pahalanya masih mengalir kepada kita. Apa sedekah jariyah? Kalau kita berikan santunan kepada anak yatim piatu, lalu anak yatim piatu itu menggunakan uangnya untuk memberi Al-Quran. Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dipelajari, Al-Quran itu diamalkan, maka selama santri yatim piatu yang kita berikan uang untuk memberikan modal dia mencari ilmu, maka selama ilmu itu dipakai, ada andil pahala kita di sana. Ketika kita bangun pesantren, membantu pembangunan pesantren, pembangunan masjid, maka selama itu pesantren masjid dipakai untuk kegiatan ibadah, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka terus mengalir pahala jariyah kita. Pahala kita terus mengalir. Satu kali kita investasi, terus menerus akan dapat keuntungan kita dari sedekah jariyah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua pasti sayang sama orang tua kita.
sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Sebrengsek-brengseknya orang tua, sejahat-jahatnya seorang ayah, ketika dia sudah kepada anaknya, maka dia akan sayang dan cinta terhadap dua hatinya. Kita tengok ada banyak video ketika singa begitu buasnya, tapi ketika anak singa menghampiri singa, dia memeluk, dia menjilat anaknya sendiri. Tanda sayangnya. Binatang saja yang tidak punya akal pikiran, dia sayang terhadap buah hatinya. Maka pastinya kita pun sayang terhadap buah hati kita. Kalau kita sayang terhadap buah hati kita, maka sayangilah orang tua kita, karena kita dulunya disayangi oleh orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan khotib pada Jumat kali ini untuk pribadi juga kita semua yang hadir. Pertama, perbanyaklah beristighfar kepada Allah untuk diampuni dosa kita dan dosa keluarga juga orang tua kita. Yang kedua, sambung silaturahim. Jangan putuskan silaturahim kita terhadap saudara-saudara orang tua kita. Dan yang ketiga, kita ini pasti mati. Sekarang tabungan kita mungkin ada nolnya berapa digit. Harta kita, tanah kita, rumah kita, aset kita di mana-mana. Tapi semua itu yakinlah tidak akan kita bawa ketika kita mati. Hanya kain kafan yang akan mengikut sertakan kita ke alam kubur. Maka apakah tabungan kita ke akhirat nanti? Adalah sedekah yang kita berikan di jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita lakukan sehingga kita bisa tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita pun berbakti terhadap kita sebagai orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah